Hutan Kalimantan ibarat nafas tertua hutan tropis, sebuah dunia hijau yang begitu lebat dan telah berdiri hampir tanpa perubahan selama lebih dari 1 abad. Dengan usia mencapai sekitar 130 hingga 140 juta tahun, hutan Kalimantan jauh lebih tua dibandingkan hutan Amazon yang diperkirakan berusia sekitar 55 juta tahun. Itulah mengapa jika hutan disebut sebagai paru-paru dunia, maka hutan Kalimantan adalah jantung purba yang menjadi saksi dari perubahan beragam zaman. Dengan luas mencapai puluhan juta hektar yang membentang melintasi 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, hutan ini adalah epicentrum keanekaragaman hayati. Di dalamnya hidup sekitar 15.000 jenis tumbuhan dengan lebih dari 6.000 diantaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Hutan ini juga menjadi surga bagi 222 spesies mamalia dengan 44 diantaranya adalah endemik, 420 jenis burung di mana 37 diantaranya juga endemik, ditambah ratusan spesies reptil, amfibi, dan ikan yang menghuni sungai-sungai berwarna tehnya yang gelap. Memasuki hutan Kalimantan seperti memasuki sebuah bangunan tingkat dengan langit-langit yang berlapis. Struktur vertikal ini adalah hasil dari persaingan abadi untuk mendapatkan cahaya matahari. Lapisan teratas dihuni oleh pohon-pohon raksasa setinggi 70 meter menjulang perkasa layaknya menara hidup yang seolah berebut menyentuh langit. Puncak-puncak pohon ini menjadi tempat bersarang beragam burung besar seperti elang atau rangkong, yang keduanya membutuhkan pemandangan luas untuk mencari mangsa atau wilayah kekuasaan. Pada lapisan kedua terdapat apa yang disebut sebagai kanopi, sebuah atap hijau yang tebal dan saling bertautan yang terbentuk dari mahkota pohon-pohon dewasa setinggi 30 hingga 40 meter. Kanopi merupakan pusat aktivitas. Karena sinar matahari yang melimpah, begitu pula dengan bunga, buah, dan daun, kanopi menjadi rumah bagi sebagian besar satwa hutan. Di lapisan kedua ini, orangutan, bekantan, berbagai jenis kera, tupai, dan sebagian besar burung menghabiskan hampir seluruh hidup mereka. Di bawah kanopi, tepat di atas lantai hutan, terdapat apa yang disebut sebagai understory. Bagian ini diisi oleh lapisan semak, perdu, serta pohon-pohon muda yang telah beradaptasi untuk hidup dalam kondisi cahaya rendah. Disinilah banyak serangga, amfibi, dan reptil menjalani kehidupan mereka. Tumbuhan seperti jahe liar dan aneka palem tumbuh subur di tempat ini. Mereka menunggu kesempatan seperti tumbangnya pohon besar untuk mendapatkan secercah cahaya serta tumbuh lebih tinggi. Kemudian lapisan paling bawah adalah lantai hutan. Ini adalah dunia yang paling gelap dan hanya menerima sekitar 1 hingga 2% cahaya matahari yang berhasil menembus kanopi. Kehidupan di lapisan ini didominasi oleh pembusukan. Lapisan tebal serasah daun, ranting, dan pohon tumbang menjadi rumah bagi jutaan jamur, bakteri, serangga, serta invertebrata. Mereka adalah para pendaur ulang utama hutan yang menguraikan materi organik menjadi nutrisi penting yang akan diserap kembali oleh akar-akar pohon. Dan disinilah bunga-bunga aneh seperti Rafflesia menjalani kehidupannya. Struktur berlapis ini mencipta ribuan ceruk ekologis yang berbeda, memungkinkan begitu banyak spesies untuk hidup berdampingan tanpa harus bersaing secara langsung, yang pada akhirnya mendorong tingkat keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Setiap lapisan vegetasi memiliki perannya masing-masing. Daun-daun lebar menyerap cahaya, akar-akar besar menahan tanah dari erosi, dan batang-batang pohon menjadi jalur lalu lintas bagi satwa arboreal.
Bahkan jamur dan organisme pengurai bekerja siang malam, mendaur ulang kehidupan dalam keheningan. Di antara semua penghuni hutan Kalimantan, tidak ada yang lebih ikonik daripada orangutan, kera terbesar di Asia dan satu-satunya yang hidup di luar Afrika. Mereka adalah mamalia arboreal atau penghuni pohon terbesar di dunia. Seluruh anatomi mereka dirancang untuk kehidupan yang anggun di puncak pohon. Lengan mereka yang panjang dan kuat, yang bisa mencapai rentang lebih dari 2 meter, berfungsi sebagai alat utama untuk berayun dari dahan ke dahan dalam gerakan yang disebut sebagai berakiasi. Jari-jari tangan dan kaki mereka yang panjang dan melengkung seperti kait memberikan cengkeraman yang kuat pada cabang-cabang pohon. Berbeda dengan kera besar Afrika yang sering menghabiskan waktunya di tanah, orangutan dewasa, terutama betina, hampir tidak pernah turun ke lantai hutan yang gelap. Kanopi adalah dunia mereka, tempat mereka mencari makan, tidur, kawin, serta membesarkan anak-anak. Orangutan juga tidak seperti kera besar lainnya yang hidup dalam kelompok sosial yang besar. Mereka cenderung menjalani kehidupan semi-soliter. Orangutan jantan dewasa yang dominan, yang dapat dikenali dari bantalan pipi yang lebar dan kantung tenggorokan yang besar, biasanya hidup menyendiri. Mereka menjelajah wilayah yang luas dan menggunakan panggilan jarak jauh yang dalam dan bergema untuk menandai kehadiran mereka serta menarik betina. Inti dari masyarakat orangutan adalah ikatan yang luar biasa kuat antara induk dan anaknya. Seekor bayi orangutan akan terus bersama induknya selama 6 hingga 8 tahun. Dan ini adalah periode pengasuhan terlama dari semua primata non-manusia. Selama waktu ini, sang induk akan mengajarkan semua yang perlu diketahui oleh anaknya untuk bertahan hidup. Mulai cara mengenali ratusan jenis buah yang bisa dimakan, teknik membangun sarang yang kokoh setiap malam, cara menemukan air di lubang pohon, serta cara menavigasi kanopi yang sangat rumit. Hubungan ini menjadi sangat penting karena tingkat reproduksi orangutan sangat lambat, di mana seekor betina hanya akan melahirkan 1 anak setiap 8 tahun sekali. Karisma orangutan seringkali menutupi peran ekologisnya yang krusial. Orangutan adalah frugivora atau pemakan buah. Makanan favorit mereka termasuk buah-buahan liar seperti durian, rambutan, leci, dan aneka jenis buah ara. Dengan menjelajah area yang luas untuk mencari buah, mereka memainkan peran vital sebagai penyebar benih. Ketika seekor orangutan memakan buah, biji-biji kecil akan tertelan utuh dan melewati sistem pencernaannya tanpa rusak. Orangutan kemudian akan bergerak jauh dari pohon induk sebelum mengeluarkan biji tersebut bersama dengan kotorannya. Paket kotoran ini tidak hanya menempatkan biji di lokasi baru yang jauh dari persaingan dengan pohon induk, tetapi juga memberinya pupuk alami untuk memulai pertumbuhan. Dengan menyebarkan biji dari ratusan jenis pohon buah, orangutan secara aktif membantu meregenerasi dan menjaga kesehatan serta keragaman genetik hutan. Tanpa mereka, banyak spesies pohon akan kesulitan untuk berkembang biak secara efektif. Dan oleh karena itu, melindungi orangutan berarti melindungi seluruh ekosistem hutan itu sendiri. Mereka bukanlah sekedar penghuni, sebab mereka adalah para penjaga atau tukang kebun hutan. Jika orangutan adalah raja kanopi hutan pedalaman, maka ada satu primata lain yang mengklaim tahtanya di ekosistem yang berbeda namun sama pentingnya, yaitu hutan mangrove serta hutan rawa di sepanjang tepian sungai. Mereka adalah bekantan, monyet dengan penampilan yang paling eksentrik dan nyaris sulit terlupakan.
Ciri yang paling menonjol dari bekantan adalah hidungnya. Bekantan jantan dewasa memiliki hidung besar, menjuntai dan berdaging yang bisa mencapai panjang lebih dari 10 cm dan terkadang bahkan tergantung hingga melewati mulut mereka. Hidung ini berfungsi sebagai ruang resonasi yang dapat memperkuat panggilannya untuk menarik betina atau bahkan untuk mengintimidasi jantan saingan. Sebaliknya, hidung betina jauh lebih kecil dan mancung. Dan konon, karena hidung besar serta perut buncitnya, masyarakat lokal di masa kolonial menjulukinya sebagai monyet Belanda, merujuk pada para pedagang dan pejabat Belanda yang dianggap memiliki postur tubuh serupa. Perut bekantan yang buncit juga bukan sekedar hiasan. Bekantan memiliki sistem pencernaan yang sangat terspesialisasi, mirip dengan sapi. Perut mereka yang besar dan bersekat-sekat berisi bakteri simbiosis yang membantu mereka mencerna makanan utama mereka, yaitu daun-daunan, terutama dari pohon mangrove dan rambai, serta buah-buahan yang belum matang. Bakteri ini mampu menetralisir racun yang terkandung dalam banyak jenis daun, yang kemudian memungkinkan bekantan untuk bertahan hidup dari sumber makanan yang tidak bisa dimakan oleh primata lain. Bekantan adalah spesialis sejati. Mereka sangat bergantung pada habitat hutan bakau, hutan rawa gambut, dan hutan di sepanjang aliran sungai. Kehidupan mereka terikat erat dengan siklus air pasang dan surut. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon-pohon di dekat air yang memberikan mereka sumber makanan melimpah serta perlindungan dari predator darat. Bekantan juga perenang yang ulung, salah satu yang terbaik di antara semua primata. Kaki bekantan memiliki selaput parsial di antara jari-jarinya yang membantu mereka untuk mendayung. Kemampuan ini sangat penting untuk menyeberangi sungai saat mencari makanan atau melarikan diri dari bahaya. Hutan Kalimantan tidak hanya dihuni oleh para primata yang karismatik. Di atas kanopi dan di dalam bayang-bayang lantai hutan, ada penguasa lain yang memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka adalah rangkong gading yang dijuluki sebagai petani hutan. Julukan ini diberikan karena mereka memiliki peran yang sangat vital dalam penyebaran biji. Mereka adalah pemakan buah, terutama buah ara, yang merupakan sumber makanan kunci di hutan tropis. Rangkong memiliki daya jelajah yang sangat luas, mampu terbang puluhan kilometer dalam sehari. Suara kepakan sayap mereka terdengar seperti lokomotif uap yang mendekat, yang kemudian diikuti rangkaian pekikan keras yang tiba-tiba berakhir dengan suara seperti tawa histeris atau maniak. Burung ini adalah salah satu yang terbesar dan paling spektakuler dari semua jenis rangkong atau enggang. Setelah memakan buah, burung rangkong akan terbang jauh sebelum memuntahkan kembali biji-bijinya. Kemampuan ini membantu mereka menjadi agen penyebar benih jarak jauh yang sangat efektif, membantu menjaga keragaman genetik pohon di seluruh area hutan, dan meregenerasi area yang terdegradasi. Tanpa burung rangkong, banyak pohon ara dan pohon buah besar lainnya akan gagal bereproduksi secara efisien. Keistimewaan rangkong gading terletak pada balung di atas paruhnya. Tidak seperti rangkong lain yang balungnya berongga dan ringan, balung rangkong gading lebih padat dan terbuat dari keratin, mirip dengan gading gajah sehingga sering disebut sebagai gading merah. Balung ini digunakan oleh para jantan dalam pertarungan udara yang dramatis, di mana mereka akan saling menanduk di udara. Salah satu aspek paling menakjubkan dari kehidupan rangkong gading adalah siklus perkembangbiakannya. Pasangan rangkong gading bersifat monogami dan setia.
Saat tiba waktunya bertelur, betina akan mencari lubang di pohon besar. Kemudian, dengan bantuan sang jantan, ia akan menutup pintu masuk lubang itu menggunakan campuran lumpur, kotoran dan sisa buah, menyisakan hanya celah sempit. Di dalam penjara aman ini, sang betina akan mengerami telurnya dan merawat anaknya. Sementara ia mengalami proses rontok bulu total sehingga tidak bisa terbang. Itulah mengapa selama berbulan-bulan ia dan anaknya sepenuhnya bergantung pada sang jantan yang dengan setia akan membawakan makanan ke lubang tersebut setiap hari. Kisah ini adalah simbol utama dari ketergantungan serta kerjasama dalam dunia satwa. Jika rangkong gading menguasai langit, maka macan dahan adalah penguasa bayang-bayang. Kucing liar yang sangat luar biasa ini merupakan salah satu predator paling misterius dan sulit dipahami di dunia. Dengan bulu berpola awan yang memberikannya kamuflase yang sempurna di antara dedaunan, mereka mampu bergerak tanpa terdeteksi di kanopi hutan. Mereka adalah pemanjat pohon terbaik di antara semua jenis kucing. Pergelangan kakinya yang sangat fleksibel dan dapat berputar ke belakang memungkinkan mereka untuk mencengkram dahan saat turun dari pohon dengan kepala lebih dulu. Ekornya yang sangat panjang memberikan keseimbangan yang luar biasa saat bergerak di dahan sempit. Namun, senjatanya yang paling mengerikan adalah gigi taringnya. Secara proporsional dengan ukuran tubuhnya, macan dahan memiliki gigi taring terpanjang dari semua kucing yang masih hidup, membuat mereka mendapat julukan sebagai sabertooth modern. Sebagai predator puncak di kanopi, macan dahan memainkan peran penting dalam mengendalikan populasi mangsanya. Makanan utama mereka termasuk primata seperti bekantan dan berbagai jenis monyet lain, seperti tupai, burung, dan bahkan rusa kecil. Dengan menjaga populasi mangsanya tetap seimbang, macan dahan secara tidak langsung membantu menjaga kesehatan vegetasi hutan, mencegah herbivora tertentu memakan habis tunas-tunas pohon muda. Kehadiran macan dahan membentuk perilaku mangsanya. Kelompok bekantan misalnya memilih pohon tidur di atas air bukan hanya untuk menghindari predator darat, tetapi juga sebagai strategi untuk mendeteksi atau lolos dari serangan macan dahan dari atas. Macan dahan adalah semacam kekuatan pendorong kewaspadaan serta ketangkasan primata arboreal. Namun, sifatnya yang sangat pemalu, nokturnal dan hidup di habitat yang lebat membuat mereka sulit untuk dipelajari. Banyak aspek kehidupan mereka, termasuk perilaku reproduksi dan sosialnya di alam liar, masih menjadi misteri. Ekosistem hutan Kalimantan tidak hanya dibentuk oleh hewan yang menyebar biji atau memburu mangsa, tetapi juga oleh kekuatan fisik yang membentuk lanskap dan kekuatan pasif yang menjadi fondasi kehidupan itu sendiri. Salah satu entitas yang mewakili kekuatan ini adalah sang raksasa lembut bernama gajah Kalimantan. Di hutan-hutan di bagian utara Kalimantan, hiduplah subspesies gajah Asia yang paling unik dan terkecil, yaitu gajah Kalimantan yang sering disebut sebagai gajah kerdil. Tes DNA telah mengonfirmasi bahwa mereka secara genetik berbeda dari gajah Asia lainnya dan kemungkinan terisolasi di pulau ini selama ribuan tahun. Dengan wajah yang lebih baby face, telinga yang lebih besar, dan ekor yang lebih panjang, mereka juga dikenal memiliki temperamen yang lebih lembut. Gajah Kalimantan dikenal sebagai insinyur ekosistem. Melalui aktivitas sehari-hari, mereka secara aktif mengubah dan memelihara lingkungan fisik hutan yang memberikan manfaat bagi banyak spesies lain. Saat kawanan gajah bergerak menembus hutan lebat, mereka menciptakan jejak dan jalur. Jalur-jalur ini kemudian digunakan oleh hewan lain yang lebih kecil
dari rusa hingga babi hutan sebagai koridor untuk bergerak. Dengan merobohkan vegetasi kecil dan memakan tunas-tunas, mereka menciptakan dan memelihara ruang terbuka atau celah di dalam hutan. Celah ini memungkinkan lebih banyak sinar matahari mencapai lantai hutan, mendorong pertumbuhan spesies tumbuhan pionir yang menjadi sumber makanan penting bagi banyak hewan lain. Seperti orangutan, gajah Kalimantan adalah penyebar benih yang sangat penting, terutama untuk tanaman dengan biji yang sangat besar yang tidak bisa ditelan oleh hewan yang lebih kecil. Mereka memakan buah dalam jumlah besar dan dapat melakukan perjalanan jauh sebelum mengeluarkan biji tersebut dalam gundukan kotoran yang besar dan kaya dengan nutrisi. Kotoran gajah adalah pupuk yang luar biasa yang dapat memperkaya tanah hutan yang miskin hara. Tidak hanya itu, di musim kemarau, mereka menggunakan gading dan kakinya yang kuat untuk menggali dasar sungai yang kering untuk mencari air. Lubang-lubang galian ini kemudian menjadi sumber air vital bagi banyak hewan lain yang tidak mampu menggali sendiri. Jalinan kehidupan yang diciptakan oleh gajah sangatlah nyata. Mereka memelihara habitat bagi hewan lain, menyebarkan benih pohon yang menjadi rumah dan makanan bagi primata dan burung, serta menyuburkan tanah yang menopang seluruh hutan. Namun, sebagai hewan dengan daya jelajah terluas, mereka adalah yang paling rentan terhadap fragmentasi hutan. Ketika hutan terpecah menjadi petak-petak kecil oleh perkebunan atau jalan, ruang gerak mereka menjadi terbatas, memicu konflik dengan manusia yang seringkali berakhir fatal bagi sang gajah. Selain kehidupan para hewan, lantai hutan Kalimantan juga menyajikan kehidupan flora yang memukau. Di bawah naungan para raksasa seperti ulin dan keriuhan hidup di kanopi, lantai hutan yang temaram menyimpan permatanya tersendiri. Ini adalah dunia keindahan yang aneh, misterius, dan sangat terspesialisasi. Satu di antara permatanya yang paling terkenal adalah bunga parasit raksasa yang legendaris bernama Rafflesia. Bunga Rafflesia seringkali disebut sebagai bunga tunggal terbesar di dunia. Spesies yang ditemukan di Kalimantan bahkan bisa mencapai diameter lebih dari 1 meter. Kendati demikian, keajaiban Rafflesia bukan hanya terletak pada ukurannya, tetapi pada biologinya yang sangat aneh. Bunga Rafflesia adalah holoparasit, yakni jenis tumbuhan parasit yang sepenuhnya bergantung pada inang untuk mendapatkan nutrisi dan tidak dapat berfotosintesis sendiri. Mereka tidak memiliki klorofil atau memiliki klorofil yang sangat sedikit sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Mereka juga tidak memiliki bagian tumbuhan yang kita kenal. Tidak ada daun, tidak ada batang, dan tidak ada akar sejati. Seluruh hidup mereka dihabiskan sebagai jaringan filamen halus yang tumbuh di dalam tubuh tumbuhan inangnya, sejenis liana atau sulur anggur dari genus Tetrastigma. Selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, Rafflesia hidup tidak terlihat, menyerap semua nutrisi dan air dari inangnya. Satu-satunya saat Rafflesia menunjukkan dirinya ke dunia adalah ketika mereka telah siap untuk berkembang biak. Sebuah kuncup besar seperti kubis akan muncul dari kulit inang dan perlahan-lahan membengkak selama berbulan-bulan sebelum akhirnya mekar, di mana kemudian bunga yang mekar itu hanya bertahan selama beberapa hari. Penampilan mereka sangat spektakuler, dengan 5 kelopak tebal berwarna merah bata yang dihiasi bintik-bintik pucat. Untuk menarik para penyerbuk, Rafflesia menggunakan strategi penipuan yang brilian. Mereka mengeluarkan aroma yang sangat mirip daging busuk atau bangkai yang membusuk. Aroma ini sangat menarik bagi lalat bangkai yang merupakan penyerbuk utamanya. Lalat yang tertipu akan hinggap di bunga, mengira itu adalah sumber makanan atau tempat untuk bertelur.
Kemudian, saat lalat bergerak di dalam bunga, serbuk sari akan menempel di punggungnya. Jika lalat yang sama kemudian mengunjungi bunga Rafflesia dari jenis kelamin yang berlawanan, maka penyerbukan akan terjadi. Dengan demikian, kehidupan Rafflesia adalah contoh ekstrim dari spesialisasi dan ketergantungan. Dan mereka juga bergantung pada hewan kecil seperti tupai untuk memakan buahnya dan penyebaran bijinya yang sangat kecil, dengan harapan biji itu akan mendarat di liana tetrasigma yang cocok. Seluruh siklus hidup mereka adalah serangkaian kebetulan yang luar biasa, dan mereka sangat rentan terhadap gangguan sekecil apapun di habitatnya. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas dunia, di mana hutan hujan tropis Pulau Sumatera menjadi salah satu permata terbesarnya dan dikenal sebagai surga di Katulistiwa. Ia ibarat orkestra megah yang setiap bagiannya diisi kehidupan dan memiliki peran yang sangat penting. Dari pohon raksasa yang menjulang hingga mikroorganisme yang bekerja diam di tanah lembab, semuanya terhubung dalam jaringan kehidupan yang rumit namun harmonis. Sebagai bagian dari negara kepulauan Indonesia, hutan Sumatera ikut menyumbang kekayaan hayati yang luar biasa. Meski luasnya hanya sekitar 1% dari daratan bumi, hutan-hutan di Indonesia, termasuk Sumatera, menjadi rumah bagi sekitar 10% spesies tumbuhan, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies tumbuhan di seluruh dunia. Di dalamnya terdapat satwa-satwa karismatik yang mendunia, seperti orangutan, harimau, badak, gajah, beruang, hingga burung-burung yang eksotis. Bahkan hebatnya, hutan Sumatera adalah satu-satunya tempat di mana harimau, gajah, orangutan, dan badak dapat ditemukan hidup bersama dalam satu ekosistem yang sama. Karena itu, tidak mengherankan jika para penjelajah dan ilmuwan sejak dulu menyebut hutan Sumatera sebagai surga di garis ekuator. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ditambah keindahan lanskapnya menjadikan kawasan ini sebagai warisan alam yang luar biasa. UNESCO bahkan telah menetapkan hutan hujan tropis Sumatera sebagai situs warisan dunia, sebuah pengakuan atas pentingnya hutan ini bagi Indonesia dan dunia. Kekayaan hayati hutan Sumatera sangatlah luar biasa. Para ahli mencatat terdapat sekitar 10.000 jenis tumbuhan yang hidup di dalamnya, termasuk 17 genus tumbuhan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Terdapat begitu banyak ragam pepohonan, liana, perdu, dan flora unik yang membentuk komposisi hutan. Dari sisi fauna, diperkirakan terdapat lebih dari 200 spesies mamalia dan sekitar 580 spesies burung yang menghuni hutan hujan Sumatera, di mana jumlah tersebut mencakup hampir separuh spesies burung di seluruh Indonesia. Dan uniknya lagi, 21 spesies burung diantaranya bersifat endemik Sumatera. Mamalia besar pun tidak kalah beragam. Di sini tercatat sebanyak 22 spesies mamalia Asia yang ada di Sumatera tidak ditemukan di pulau-pulau lain Indonesia. Dan 15 spesies mamalia benar-benar terbatas di Sumatera saja. Misalnya, orangutan Sumatera yang ikonik. Angka-angka tersebut belum termasuk reptil, amfibi, ikan air tawar, serta jutaan serangga dan mikroorganisme yang tidak terhitung jumlahnya. Pagi hari di hutan Sumatera
dimulai dengan kabut tipis yang menyelimuti lembah dan lereng bukit. Lalu perlahan, mentari mulai muncul, menyorot batang-batang pohon yang menjulang hingga menciptakan berkas cahaya keemasan di antara dedaunan. Dari pucuk pohon hingga sungai-sungai di dalam lembah, setiap sudutnya dihuni oleh makhluk yang berbeda. Dari kejauhan terdengar suara riuh orangutan di atas kanopi, sementara di bawah gemerisik suara langkah harimau yang nyaris tidak terdengar mengisyaratkan kehadirannya sebagai penguasa rimba. Orangutan Sumatera adalah primata besar berambut oranye yang menghabiskan sebagian hampir seluruh hidup mereka di atas pohon. Saat pagi, orangutan jantan dewasa dapat terlihat duduk di cabang tinggi sambil menikmati buah ara hutan. Sementara itu, induk orangutan tampak bergelantungan dengan bayinya pada dahan-dahan di bawahnya. Dengan lengan panjang dan jari yang kuat, mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lain dengan sangat mudah. Dari tajuk hutan yang tinggi, mereka makan, tidur, bermain, bahkan membesarkan anak-anak. Mereka jarang sekali turun tanah, kecuali jika benar-benar perlu atau terpaksa. Berbeda dengan gorila atau simpanse, orangutan cenderung hidup soliter. Betina biasanya hidup bersama anaknya, sementara jantan dewasa lebih banyak berkelana sendiri. Namun ini tidak berarti mereka tidak punya hubungan sosial. Terkadang ketika pohon buah sedang berlimpah, beberapa orangutan bisa berkumpul bersama dan makan berdekatan. Dalam momen ini terdapat interaksi yang singkat, tatapan, bahkan pembicaraan dengan suara rendah atau isyarat tangan. Namun setelah itu, mereka kembali berpisah. Kebebasan adalah nilai utama dalam hidup mereka. Itulah mengapa orangutan tidak membentuk kelompok besar, tetapi tetap saling mengenal satu sama lain di dalam wilayah yang sama. Satu-satunya hubungan paling erat dalam kehidupan orangutan adalah antara induk betina dengan anaknya. Seekor anak orangutan akan bersama ibunya antara 7 hingga 8 tahun, dan ini merupakan salah satu masa pengasuhan terlama di dunia hewan. Selama itu, anak belajar segala hal dari ibunya. Bagaimana membuat sarang, bagaimana mencari buah, tanaman apa yang bisa dimakan, cara membuat payung dari daun besar ketika hujan, bahkan cara menggunakan ranting untuk mengambil serangga. Ikatan ini begitu kuat sehingga anak orangutan sering terlihat bermain di pelukan ibunya, bergelayut di tubuhnya, atau tidur bersama di sarang yang sama. Kecerdasan orangutan Sumatera membuat banyak peneliti merasa kagum. Mereka mampu menggunakan alat-alat sederhana, mulai dari ranting untuk menggali serangga, daun sebagai sendok minum, bahkan batang kayu untuk mengusir serangga pengganggu. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa orangutan mampu merencanakan ke depan. Misalnya, mereka memilih buah yang belum matang, menyimpannya, dan kembali lagi beberapa hari kemudian saat buah itu sudah layak untuk dimakan. Ini menunjukkan kemampuan memori dan perencanaan yang luar biasa. Bahasa tubuh mereka juga sangat kaya. Dengan isyarat tangan, ekspresi wajah dan suara rendah, mereka bisa menyampaikan pesan satu sama lain. Seolah-olah hutan memiliki bahasa rahasianya sendiri yang hanya dipahami oleh para penghuninya. Biasanya, orangutan Sumatera menutup semua rangkaian aktivitasnya di sore hari menjelang malam dengan membangun sarang dari dahan dan daun. Prosesnya hanya memakan waktu sekitar 10 hingga 5 menit, tetapi hasilnya sangat kokoh dan cukup untuk menopang tubuh mereka sepanjang malam. Sarang baru akan dibuat setiap hari, yang menunjukkan betapa terampilnya mereka dalam menggunakan alam.
Pohon bagi orangutan bukan sekedar tempat tinggal, melainkan seluruh dunia mereka. Pohon memberi mereka makan, memberi tempat berlindung, sekaligus menjadi jalur perjalanan. Dan hebatnya, dari pepohonan itu, mereka menjadi penyebar biji alami. Ketika memakan buah, biji-biji akan keluar bersama kotoran, jatuh di tempat-tempat jauh dari pohon induknya. Dan dengan cara ini, orangutan telah membantu hutan meregenerasi. Para ilmuwan menyebut mereka sebagai petani hutan, karena tanpa mereka, banyak spesies pohon tidak akan bisa berkembang dengan baik. Jika kanopi adalah pusat kehidupan orangutan, maka lantai hutan menjadi kerajaan sang harimau yang mengintai laksana bayangan bergaris loreng. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau terkecil namun paling lincah, yang sempurna beradaptasi dengan hutan rapat. Corak lorengnya yang gelap membantu mereka membaur di antara belang cahaya serta bayang dedaunan. Mereka tidak hidup berkelompok seperti singa, melainkan berjalan sendiri menguasai wilayah yang bisa mencapai 100 km persegi. Wilayah jantan biasanya lebih luas dan bisa tumpang tindih dengan wilayah beberapa betina. Aktivitas mereka kebanyakan berlangsung di malam hari. Dengan indera penciuman tajam serta penglihatan malam yang luar biasa, mereka mengendap-endap di antara rimbunnya hutan. Di siang hari, mereka lebih banyak beristirahat di tempat teduh, dekat sumber air, atau di bawah pepohonan raksasa. Meski soliter, mereka tidak sepenuhnya antisosial. Mereka berkomunikasi lewat tanda aroma urin, kotoran, atau goresan di batang pohon. Mereka juga berkomunikasi dengan suara, termasuk auman, geraman, atau dengusan, dan juga bahasa tubuh. Semua ini adalah cara mereka menegaskan kehadiran, menarik pasangan, atau memberi peringatan pada para penyusu. Keahlian berburu adalah seni hidup bagi harimau Sumatera. Mereka tidak mengejar mangsa dengan kecepatan tinggi seperti citah, tetapi mengandalkan kesabaran dan pengintaian. Mereka bergerak perlahan dan nyaris tanpa suara, sehingga mangsa tidak menyadari keberadaannya hingga jarak sangat dekat. Dengan sabar, harimau mendekat sejauh mungkin. Biasanya, jarak aman untuk menyerang adalah 5 hingga 10 meter, sebab sedikit saja kesalahan atau suara, mangsa bisa kabur. Kemudian, saat waktunya dirasa cepat, mereka melompat dengan kekuatan penuh. Dengan cakar tajam, mereka mencengkeram mangsanya, sementara gigi taring menghantam leher untuk memutus pernafasan. Setelah mangsa tidak berdaya, harimau menariknya ke tempat aman. Seekor rusa atau babi hutan bisa menjadi santapan selama beberapa hari. Mangsa utama mereka adalah rusa sambar, kijang, babi hutan, dan terkadang hewan lebih besar seperti anak gajah atau kerbau liar. Namun demikian, mereka juga bisa memangsa hewan kecil jika terpaksa. Harimau Sumatera betina biasanya melahirkan 2 hingga 3 anak setelah masa bunting sekitar 100 hari. Anak-anak ini lahir dalam kondisi buta dan sepenuhnya bergantung pada induknya. Induk harimau sangatlah protektif. Mereka menyusui, melindungi, dan mengajari anak-anaknya cara berburu. Pada usia 6 bulan, anak harimau mulai ikut berburu, dan pada usia 2 tahun, mereka mulai mandiri. Tingkat kematian anak harimau cukup tinggi, baik karena penyakit, kelaparan, maupun persaingan. Namun, yang berhasil bertahan akan menjadi generasi penerus sang raja hutan. Predator puncak ini memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi herbivora.
Jika harimau hilang, maka jumlah rusa atau babi bisa meledak, yang pada akhirnya akan merusak vegetasi secara berlebihan. Jadi, harimau ibarat polisi hutan yang memastikan tidak ada satu spesies mangsa yang mendominasi. Namun sayang, populasi harimau Sumatera kini tengah kritis. Tersisa sekitar 400 ekor di alam liar di seluruh pulau Sumatera. Berpindah ke rimba rawa dan perbukitan rendah, hutan Sumatera menyajikan makhluk yang nyaris seperti peninggalan zaman purba bernama badak Sumatera. Mereka adalah jenis badak terkecil di dunia dengan berat hanya sekitar 600 hingga 800 kg. Jauh lebih kecil dari kerabatnya di Afrika. Ciri khas mereka adalah bulu coklat kemerahan yang menutupi tubuhnya sehingga membuat mereka terlihat seperti makhluk prasejarah. Bulu ini lebih lebat pada anak badak, lalu berkurang seiring usia. Mereka juga dihiasi dengan 2 cula di kepala. Ukuran cula depan biasanya lebih panjang, berkisar 15 hingga 25 cm. Sementara cula belakang lebih pendek dan kadang nyaris tidak terlihat. Badak Sumatera juga dikenal sebagai badak paling vokal. Mereka menghasilkan suara mirip kicauan, dengusan, hingga peluit bernada tinggi. Sebuah keunikan yang jarang dimiliki spesies lain. Badak Sumatera adalah makhluk yang soliter. Mereka lebih suka berjalan sendiri di jalur yang sama, meninggalkan jejak berupa kotoran, urin, atau goresan di pohon sebagai penanda wilayahnya. Mereka aktif terutama pada pagi serta sore hari, sementara siang digunakan untuk beristirahat atau berendam di kubangan lumpur. Lumpur tidak hanya membuat tubuh sejuk, tetapi juga melindungi kulit dari serangga dan parasit. Makanan utama mereka adalah dedaunan, ranting, tunas muda, kulit kayu, serta buah-buahan. Seekor badak bisa mengonsumsi lebih dari 50 kg tumbuhan per hari. Dengan mulut prehensil, mereka bisa meraih daun-daun dari pohon rendah serta semak belukar. Badak Sumatera adalah tukang kebun hutan. Dengan tubuh besar, mereka membuka jalur di hutan lebat yang kemudian digunakan oleh satwa lain. Mereka juga menyebarkan biji-bijian melalui kotoran, membantu regenerasi tumbuhan di berbagai tempat. Dengan kata lain, keberadaan badak Sumatera bukan hanya penting untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh ekosistem hutan. Tanpa mereka, dinamika hutan bisa terganggu. Namun sayangnya lagi, badak Sumatera kini berada di ambang kepunahan kritis. Analisis terakhir menyebutkan mungkin tidak sampai 80 individu tersisa di alam bebas, tersebar terpisah di Sumatera serta sedikit di Kalimantan. Tidak kalah megah dengan badak dan harimau adalah gajah Sumatera, raksasa lembut yang menghuni dataran rendah. Dalam kelompok kecil, gajah-gajah ini menjelajahi hutan sambil membuka jalur setapak, merobohkan tumbuhan penghalang dengan belalainya, memakan sekitar 150 kg dedaunan dan buah setiap hari, dan minum hingga 180 liter air. Dengan bobot sekitar 3 hingga 5 ton, mereka menciptakan jalan gajah yang kemudian juga dilalui satwa lain, dan turut membentuk alur aliran air di lantai hutan. Gajah Sumatera dikenal sebagai insinyur ekosistem yang berperan sebagai penyebar biji jarak jauh. Biji-biji buah yang mereka makan bisa keluar utuh dalam kotoran setelah menempuh perjalanan bermil-mil dari pohon induk. Banyak jenis pohon hutan yang benihnya sangat bergantung pada gajah agar tersebar luas. Selain itu, jejak kaki mereka yang membentuk cekungan dapat terisi air hujan menjadi kolam kecil, tempat kecebong dan ikan berkembang. Dengan semua peran ini, gajah dijuluki sebagai penjaga keseimbangan hutan. Dan dengan demikian, melindungi mereka
berarti turut melindungi puluhan spesies lain yang habitatnya tercipta dari aktivitas gajah. Hanya saja, tantangan berat kini tengah dihadapi gajah Sumatera. Populasi mereka terus merosot akibat hilangnya habitat oleh perluasan kebun serta konflik dengan manusia. Dan kini diperkirakan tersisa sekitar 2.400 ekor gajah liar di Sumatera yang terpusat di kantong-kantong hutan yang semakin mengecil. Selain satwa hebat yang telah disebutkan, hutan Sumatera juga dihuni oleh ribuan fauna lain yang tidak kalah menarik. Beruang madu misalnya turut menjadi satwa kunci ekosistem. Beruang berukuran sedang ini pandai memanjat pohon, mengincar madu lebah atau buah-buahan. Saat mencari madu, mereka akan mencakar batang pohon untuk memanjat serta merobek sarang lebah. Dan uniknya, lubang yang tercipta kemudian dapat ditempati hewan lain seperti burung hantu atau tupai terbang untuk bersarang. Beruang madu juga pemakan buah fikus dan biji, sehingga membantu penyebaran bagi tumbuhan. Selain beruang madu, hidup pula macan dahan, kucing hutan bermotif awan yang lihai di pepohonan. Berbeda dengan harimau yang gagah dan berani tampil, macan dahan adalah pemburu yang sangat sunyi. Dengan tubuhnya yang ramping, mereka bergerak luas seperti bayangan. Nama macan dahan berasal dari kebiasaan mereka yang sangat ahli memanjat pohon, hidup di atas kanopi, dan sering beristirahat di dahan pepohonan. Macan dahan memiliki penampilan yang berbeda dari kucing besar lainnya. Mereka memiliki pola bulu berbentuk awan dengan warna dasar kuning keemasan hingga abu-abu dan dikelilingi dengan garis hitam tebal. Pola inilah yang membuat mereka disebut sebagai clouded leopard dalam bahasa Inggris. Panjang tubuh mereka sekitar 70 hingga 110 cm. Berekor panjang hampir sama dengan panjang tubuhnya yang membantu menjaga keseimbangan saat memanjat. Mereka memiliki kaki pendek namun kuat, dengan telapak besar dan cakar tajam yang bisa berputar ke belakang, sehingga memungkinkan mereka turun dari pohon dengan kepala lebih dulu. Macan dahan adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka lebih aktif berburu pada malam hari. Sementara di siang hari, mereka beristirahat di atas dahan dan terkadang pada ketinggian 20 hingga 30 meter dari tanah. Seperti julukannya, mereka adalah pemanjat yang sangat ulung. Bisa melompat dari pohon ke pohon lain, turun dengan kepala lebih dulu, bahkan menggantung terbalik di cabang hanya dengan satu kaki. Kehebatan ini membuat mereka bisa mengakses mangsa yang tidak bisa dijangkau predator lain. Mereka tidak membangun sarang yang permanen. Mereka berpindah-pindah, mengikuti ketersediaan mangsa, dan meninggalkan jejak berupa goresan cakar di pohon atau bau urin untuk menandai wilayahnya. Selain mamalia, hutan Sumatera juga dihuni oleh burung-burung yang memukau. Seperti elang Sumatera yang melayang di atas kanopi mengintai mangsa kecil, kuau argus yang menari di lantai hutan dengan bulu ekornya yang bermata indah, hingga aneka jenis rangkong yang terbang sambil berteriak nyaring, memencarkan biji buah yang mereka telan utuh. Mereka semua adalah aktor yang menjaga, menghidupkan, serta membuat hutan Sumatera tetap megah. Namun sayangnya, di balik segala kemegahan, luas hutan Sumatera kini hanyalah sebagian dari apa yang pernah ada. Dalam 50 tahun terakhir, pembukaan lahan dan penebangan mengurangi tutupan hutan Sumatera secara drastis. Dan yang tersisa sekarang ibarat pulau-pulau hutan yang terpisah, di mana 3 taman nasional menjadi benteng pertahanan terakhir.
Hutan ibarat sebuah bank yang menyimpan setoran air tunai dari langit, lalu mencairkannya secara perlahan untuk kehidupan di sekitarnya. Saat air hujan mengguyur lereng-lereng gunung, air itu seharusnya langsung mengalir deras menuju lembah dan menyapu habis segala apapun di bawahnya. Namun nyatanya, akar-akar pohon di lereng gunung bekerja seperti jari-jari lembut tapi kokoh, merengkuh air, menahannya sebentar untuk kemudian melepaskannya secara perlahan. Akar-akar pohon itu tidak pernah berkhianat dengan melepaskan air hujan sekaligus. Ia melepaskannya dengan penuh keramahan dan kesabaran sehingga muncullah mata air kecil yang jernih, berkumpul menjadi aliran sungai, mengalir ke hilir, dan terkadang melompat menjadi air terjun yang sangat indah. Dan semua itu terjadi hanya karena gunung itu masih dipeluk hutan lebat yang berfungsi sebagai penahan air alami. Namun ironisnya, hutan-hutan yang menjadi tabungan air bumi ini justru diubah manusia menjadi lembaran uang untuk menebalkan rekening bank. Dan itu artinya, saat alam bekerja dengan logika sederhana yang harmonis dan tidak pernah berkhianat, ulah manusia justru menghancurkan semua harmoni itu. Gunung berhutan lebat, ibarat jantung alam yang memompa air kehidupan. Pada musim hujan, hutan menyerap curah hujan tinggi seperti spons raksasa, yang kemudian mencegah banjir bandang. Kanopi pepohonan yang rimbun berperan layaknya payung besar, sebab sekitar 15 hingga 35% curah hujan tersangkut di daun serta cabang sebelum mencapai tanah. Air yang jatuh pun tidak langsung lari menuju sungai, melainkan diserap tanah hutan. Di bawah permukaan, akar-akar pohon menciptakan ruang pori di tanah, sehingga memperbesar daya serap tanah. Tanah hutan yang utuh mampu menyerap hingga 55% air hujan masuk ke dalam tanah, dan hanya sekitar 10 hingga 20% saja yang menjadi limpasan permukaan. Tidak hanya menyerap air, pada saat yang bersamaan, hutan juga melepaskan sebagian air kembali ke atmosfer melalui proses transpirasi. Pohon-pohon itu seperti bernafas dan mengeluarkan uap air dari daun, yang kemudian membentuk awan hujan lokal. Sekitar 25 hingga 40% curah hujan yang jatuh akan kembali menguap ke udara. Proses alami ini menjadi kelembapan udara dan memengaruhi pola hujan. Hutan besar bahkan mampu mengendalikan sungai langit, yaitu aliran uap air yang mengatur pola hujan hingga ratusan kilometer jauhnya. Dengan demikian, hutan menjaga siklus air tetap seimbang, mencegah banjir di musim hujan, sekaligus memastikan ada aliran sungai dan mata air pada musim kemarau. Air yang disimpan tanah di musim hujan akan perlahan keluar sebagai mata air yang tidak pernah kering, mengalir sepanjang tahun, memberikan pasokan air bersih bagi manusia serta makhluk lain. Selain jumlahnya terjaga, kualitas air pun ditingkatkan oleh hutan. Saat air hujan meresap melalui lantai hutan, ia disaring secara alami oleh lapisan serasah daun, humus, serta jaringan akar dan mikroorganisme. Polutan dan sedimen akan tersaring, sehingga air yang keluar dari mata air atau sungai berhutan cenderung jernih dan bersih. Dengan demikian, hutan bertindak sebagai filter alami yang menyaring air sebelum dialirkan pada sungai atau waduk. Dan inilah alasan kenapa daerah tangkapan air yang berhutan lebat menghasilkan air baku berkualitas tinggi untuk dikonsumsi manusia. Hutan juga melindungi manusia dari banjir, longsor, serta kekeringan. Akar-akar pohon yang kuat memperkuat struktur tanah di lereng perbukitan, sehingga mencegah erosi dan tanah longsor. Daun dan serasah di lantai hutan memecah energi hujan sehingga tidak menghantam tanah secara langsung,
menekan laju erosi hingga puluhan kali lipat. Selain itu, hutan juga sering dijuluki sebagai paru-paru bumi, penyedia oksigen yang kita hirup setiap hari. Pohon-pohon hijau berfotosintesis, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Sebuah studi menyebutkan bahwa hutan di seluruh dunia menyerap hingga sepertiga dari emisi CO2 fosil global. Yang itu artinya, tanpa hutan, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer akan jauh lebih tinggi. Efek gas rumah kaca kian parah dan bumi akan menjadi semakin panas. Selain karbon, oksigen adalah hadiah harian hutan kepada kita. Penelitian menyebutkan bahwa satu pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup untuk kebutuhan 4 orang selama 1 tahun. Maka, dalam 1 hektar hutan yang terdapat ratusan pohon besar, bisa dibayangkan berapa banyak manusia yang mendapat suplai oksigen dari luas hutan seperti itu. Memang, oksigen diproduksi juga oleh lautan atau fitoplankton, tetapi hutan berperan besar menjaga kualitas udara di daratan tempat kita tinggal. Hutan tidak hanya memberi kehidupan dan menjaga manusia dari bencana yang mengerikan. Sebab di dalam rimba yang lembab dan rimbun, berjuta makhluk hidup membentuk jalinan kehidupan yang indah dan harmonis. Di bawah kanopi-kanopi yang rimbun, suara burung saling bersambut satu sama lain. Kaum serangga bernyanyi mengisi kesenyapan, sementara orangutan menyajikan gerakan akrobatik di antara cabang pepohonan. Mereka semua adalah spesies yang oleh manusia ditempatkan dalam kasta nomor 2. Meski sesungguhnya mereka semua memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta stabilitas ekologi. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas terpenting di dunia. Meskipun luas daratannya hanya sekitar 1,3% dari total permukaan bumi, Indonesia menyimpan proporsi spesies yang luar biasa besar. Diperkirakan 12% dari semua spesies mamalia dunia, 16% dari reptil dan amfibi, serta 17% dari burung di dunia hidup di kepulauan Indonesia. Selain itu, hutan-hutan Indonesia menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan. Sekitar 10% dari jenis tumbuhan berbunga dunia ada di Indonesia. Dan tidak terhitung jenis serangga yang diperkirakan mencapai 33% jenis serangga dunia. Angka-angka ini mencerminkan kekayaan hayati yang luar biasa, mulai dari harimau Sumatera, gajah Kalimantan, badak Jawa, ketapang laut di mangrove, hingga jamur dan bakteri tanah. Semuanya menemukan habitatnya di ekosistem hutan Nusantara. Dan yang terpenting, semua komponen hayati ini saling terhubung dalam simfoni ekosistem yang seimbang. Hutan bagaikan sebuah orkestra kehidupan di mana setiap organisme memiliki peran masing-masing. Pohon-pohon besar dengan kanopi lebat menyediakan teduh dan sumber makanan berupa buah atau daun bagi satwa. Lalu, sebagai imbalannya, hewan-hewan membantu penyerbukan bunga dan penyebaran biji tumbuhan. Sebagai contoh, burung rangkong dan orangutan dengan pohon-pohon buah di hutan tropis. Kedua satwa ini adalah contoh agen penyebar biji terpenting di Kalimantan dan Sumatera. Burung rangkong terbang jauh sambil memakan buah-buahan hutan seperti ara. Lalu, biji-biji yang tidak tercerna jatuh tersebar di berbagai tempat yang jauh dari pohon induk, yang kemudian siap tumbuh menjadi tunas baru. Dan demikian pula dengan orangutan. Mereka memakan buah hutan dan menjatuhkan atau memencarkan bijinya melalui kotoran di lokasi lain. Beberapa jenis biji malah baru bisa berkecambah setelah melewati saluran cerna orangutan, menjadikan primata cerdas ini dijuluki sebagai petani hutan yang vital bagi regenerasi hutan. Berkat satwa penyebar biji seperti rangkong dan orangutan,
hutan melakukan peremajaan alami secara berkelanjutan, memastikan tunas-tunas baru tumbuh menggantikan pepohonan tua. Interaksi lain yang tidak kasat mata namun krusial adalah peran serangga penyerbuk dan mikroorganisme dekomposer. Di antara rimbunnya pepohonan, kupu-kupu, lebah dan berbagai kumbang hilir mudik mencari nektar bunga. Tanpa mereka, banyak tumbuhan hutan tidak akan berhasil menghasilkan buah dan biji, sebab penyerbukan gagal terjadi. Sementara itu, di lantai hutan, lapisan daun kering dan kayu tumbang diurai secara tekun oleh semut, rayap, cacing tanah, jamur, dan bakteri. Pasukan dekomposer ini memastikan bahwa nutrisi yang terkandung dalam materi organik mati kembali dilepas ke tanah sebagai pupuk alami. Akar pepohonan kemudian menyerap unsur hara hasil penguraian itu untuk pertumbuhan baru. Dan dengan demikian, hutan memiliki sistem daur ulang yang sempurna dan memastikan tidak ada yang terbuang dengan percuma. Setiap spesies, sekecil apapun, memiliki tempat dan fungsinya. Liana dan tumbuhan epifit memanjat atau menumpang pada batang pohon besar, menyediakan makanan atau tempat bersarang bagi satwa arboreal. Jamur mikoriza bersimbiosis dengan akar pohon, membantu pohon menyerap air dan mineral lebih banyak, sementara sang jamur mendapat pasokan gula dari pohon. Di hutan yang utuh, rantai makanan dan jaring-jaring kehidupan terjalin kompleks namun seimbang. Predator puncak seperti harimau dan macan tutul menjaga populasi herbivora agar tidak berlebih serta merusak vegetasi. Begitu pula ular dan burung hantu mengendalikan populasi rodensia, sementara burung pemakan bangkai membantu mencegah penyebaran penyakit dengan membersihkan bangkai-bangkai. Harmoni ekologis ini telah terjaga selama ribuan tahun, menciptakan stabilitas alam yang juga bermanfaat bagi manusia. Sayangnya, hutan yang begitu berharga itu kian tergerus oleh nafsu manusia untuk mengeruk keuntungan jangka pendek. Manusia yang dahaga keserakahannya tidak pernah terpuaskan hanya dengan menelan kapal tongkang, telah mengonversi tabungan air dalam tanah menjadi tabungan uang di rekening bank. Prosesnya adalah dengan menebang hutan untuk diambil kayunya, atau membuka lahan untuk berbagai kepentingan ekonomi yang kemudian dikenal sebagai deforestasi. Pada akhirnya, deforestasi merusak siklus hidrologi. Daerah yang dulunya aman, kini rentan banjir dan longsor saat hujan deras, serta mengalami kekeringan saat musim kemarau. Sungai-sungai menjadi fluktuatif, banjir besar di musim hujan lalu menyusut drastis di kemarau. Air tanah menjadi menipis karena tidak ada lagi penyerapan yang memadai. Tanpa hutan, lapisan tanah subur cepat terkikis hujan. Material tanah tererosi terbawa ke sungai, lalu menyebabkan pendangkalan. Lahan bekas hutan berubah tandus dan sulit ditumbuhi vegetasi produktif lagi jika topsoilnya telah lenyap. Deforestasi juga mengancam kehidupan yang ada di dalam hutan. Saat hutan telah lenyap, otomatis habitat ribuan spesies juga musnah. Satwa besar yang membutuhkan area jelajah luas seperti gajah, harimau, badak, dan orangutan merosot tajam populasinya karena ruang hidupnya telah habis. Setiap tahun, 772 spesies Indonesia tercatat terancam punah, termasuk 147 mamalia terancam, jumlah tertinggi di dunia untuk kategori mamalia terancam. Kita sudah menyaksikan kepunahan lokal. Harimau Jawa dan Bali telah punah di abad ke-20. Badak Sumatera dan badak Jawa kritis. Sementara orangutan Kalimantan diperkirakan hilang 25 individu per hari di periode puncak deforestasi. Belum lagi berbagai jenis tumbuhan, serangga dan burung yang punah diam-diam karena habitatnya sirna sebelum sempat diteliti manusia.
Padahal, hilangnya satu spesies dapat mengakibatkan efek domino dan ekosistem, mengganggu interaksi serta fungsi ekologi. Bahkan, potensi ilmu pengetahuan ikut hilang, sebab bisa jadi spesies tumbuhan yang punah itu menyimpan zat anti kanker yang belum sempat ditemukan para peneliti. Deforestasi juga menyumbang emisi karbon yang sangat besar. Penebangan dan pembakaran hutan melepaskan CO2 yang disimpan pohon dan tanah ke atmosfer. Indonesia pernah menjadi pengemisi karbon terbesar ketiga di dunia pada tahun-tahun puncak kebakaran gambut. Selain CO2, kebakaran hutan juga menghasilkan asap pekat beracun. Dan lebih luas lagi, hilangnya hutan berarti hilang pula kemampuan alam untuk menyerap karbon, yang kemudian mempercepat laju pemanasan global. Efek lanjutannya adalah iklim makin tidak menentu, cuaca ekstrim meningkat, yang ujungnya malah meningkatkan risiko bencana bagi tanah Indonesia sendiri. Kita mungkin telah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun, tetapi hutan dan gunung masih kokoh dan seolah tidak tersentuh. Namun sayangnya, 80 tahun kemerdekaan telah memberi alam kehancuran yang menyedihkan.